Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani kemarin malam di Grobogan. Wow, spektakuler, luar biasa. Acara dalam rangka Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang begitu luar biasa. Dan dalam ceramahnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menerangkan bagaimana orang bertorikoh itu. Torikoh tanpa mengenal fikih, tanpa mengenal syariat itu akan menjadi zintik. Sebagaimana orang yang hanya mengenal syariat saja, mengenal fikih saja tanpa mengenal torikoh atau tasawuf, nah, itu fasik. Nah, orang yang betul-betul mampu untuk menyatakan dirinya, menaikkan derajatnya adalah orang yang betul-betul bisa syariat, tahu fikih, dan bertasawuf. Jadi jelas. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana rekam jejak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama-ulama hebat sezamannya itu mencatat, termasuk mencatat karomah-karomah beliau. Nah, ini tokoh-tokoh Bani Ba'alwi yang hidup cuma selisih 5 tahun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, yang namanya Sohib Mirbat itu. Tidak ada ulama yang mencatatnya, ulama-ulama sezaman atau yang mendekatinya yang mencatatnya. Mereka dicatat 500 lebih tahun kemudian baru dicatat, itu pun oleh golongan mereka sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bareng-bareng bagaimana penjelasan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di Grobogan dalam rangka acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita dengarkan bareng-bareng. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang suka ngaji, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Al-Majmu', Syarah Muhadzab, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, tetapi dia tidak bertasawuf, dia tidak ngaji Ihya, dia tidak ngaji Bidayatul Hidayah, dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, faqad tafassaqa, maka santri begitu santri fasik. Sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf, orang yang berthariqah, orang yang tasbih selalu ada di tangannya tetapi tidak mau ngaji ama kiai, tidak mau pengajian ama santri, faqad tazandaqa, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, dan siapa orang yang mengumpulkan antara keduanya, fakihnya oke, suka ngaji model begini, kemudian dia bertasawuf, bahkan sampai talqin tariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, sampai talqin tariqah Qadiriyah, sampai talqin tariqah Rifa'iyah, faqad tahaqqaqa, maka orang semacam inilah orang yang telah menaiki derajat-derajat tahqiq. Tajallallahu ala qalbihi, Allah nampak di hatinya, tajalliyan zahiran, dengan nampak yang begitu nyata. Ada tahapan-tahapan kita di dalam bagaimana kita berjalan menuju Allah. Ahli tasawuf menyebutkan ada 3 metode kita sampai kepada Allah, 3 T. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua adalah tahalli, dan yang ketiga adalah tajalli. Takhalli adalah melepaskan kita
akan segala sifat-sifat yang jelek dari diri kita. Seluruh apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Mabok, orang gelem, judi online, opo mani, ngeranda, gawa-gawa rabi wong, ditinggalkan, apalagi sampai masuk ke rumah orang, suaminya lagi berlayar, kayak yang kemarin di Magelang. Setelah dia melepaskan diri dari segala sifat-sifat tercela, kedua adalah tahalli. Dia harus menghiasi dirinya dengan segala sifat-sifat terpuji, menghilangkan takabur, kemudian meletakkan tawadhu, menghilangkan suudzon, kemudian meletakkan husnudzon di dalam dada. Husnudzon lil muslimin, berhusnudzon terhadap semua orang Islam, karena kita tidak tahu apa dia orang baik atau orang tidak baik. Dalam keadaan kita la ya'lamu annahu fi haqqin aw fi ghairi haqqin istawaya bainahuma, maka kita husnudzan huwa ala haqqin, walakin fi syai'in zahirin annahu batil la yajuzu husnudzan. Pada sesuatu yang jelas itu adalah batil, tidak boleh kita berhusnudzon. Udah tahu yang namanya ular tanah, kalau kita kena sampai ke patuk, biasanya sampai ada yang meninggal. Ini ada ular tanah mau masuk, mudah-mudahan aja nggak apa-apa. Ini husnudzon begini, kata Imam Al-Qurtubi, la yajuz, tidak boleh, bahkan hukumnya haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh, tidak boleh kita berzan terhadap sesuatu yang telah jelas salahnya. Setelah tahalli, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga adalah tajallillah subhanahu wa ta'ala ala qulubina. Allah baru akan nampak di dalam hati kita. Tidak mungkin Allah masuk ke dalam hati kita dalam mahabbatan wa mawaddatan wa ridwanan wa taqdisan bila di hati kita begitu kotor. Karena tidak mungkin sesuatu benda, ruangan di dalamnya itu bersatu yang negatif dan positif. Tidak betah sesuatu yang positif apabila bersama dalam satu ruangan dengan yang negatif. Maka ketika sudah begitu banyak kita berhias diri dengan hiasan-hiasan akhlak yang baik, maka barulah tajallillah subhanahu wa ta'ala ala qulubina tajalliyan zahiran. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang malam hari ini kita khawli. Beliau wafat 561 Hijriah. Beliau satu masa dengan Sohib Mirbat Ba'alawi, kalau benar ada orangnya. Sohib Mirbat itu katanya wafatnya 556 Hijriah katanya. Syekh Abdul Qadir wafatnya 561, bedanya cuma 5 tahun. Dan beda yang lainnya adalah ketika dicari di dalam kitab-kitab sezaman, adakah orang yang mencatat Syekh Abdul Qadir? Ada. Orang yang mencatat Sohib Mirbat katanya hidupnya bareng dengan Syekh Abdul Qadir, tidak ada. Katanya ulama besar di Dhifar, seluruh ulama-ulama di Dhifar muridnya Sohib Mirbat Ba'lawi, tapi ketika dicari sejarahnya ketika dicari sejarahnya tidak ada orang-ono. Tetapi Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Bazul Ashhar, Tajul Arifin, Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita cari kisah hidupnya dicatat oleh ulama-ulama sezamannya.
Ulama besar yang sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti Ibnul Jauzi itu mencatat di dalam kitabnya Al-Muntazam bahwa di Baghdad ada ulama besar yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh mencatat seorang ulama besar yang ada di Baghdad, hidupnya daripada Ibnul Athir dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bareng, walaupun umurnya Ibnul Athir itu tidak sepanjang daripada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir umurnya hampir 100 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan umur yang panjang. Kenapa? Karena mondoknya sampai umur 50 tahun, belum punya istri sampai umur 50 tahun. Sekali beliau menikah 4 istrinya. Berapa anaknya? 47. Anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berapa? 47. Nah, ulama semacam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dicatat pula keramat-keramatnya itu oleh seorang muhaddis besar yang bernama Az-Zahabi, ulama yang wafat 740-an, seorang muhaddis yang ketat. Sunan Tirmidzi itu yang di dalam hadis-hadisnya mengatakan hadisun hasanun, itu banyak dikritik oleh Az-Zahabi. Imam Al-Hakim dalam Mustadrak apabila disahihkan oleh Imam Al-Hakim tapi tidak disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, maka para ulama-ulama itu tidak menganggap hadisnya Imam Al-Hakim itu sebagai hadis sahih, li'annahu mutasahilun fi tashihil asanid, karena Imam Al-Hakim itu dikenal orang yang tidak ketat di dalam mensahihkan sanad. Maka ketika Imam Az-Zahabi ini muwafiqun lima qad sahhahul Hakim, fa hadzal hadisu hadisun sahih. Walakin idza lam yusahhih Az-Zahabi ala ma qad sahhahul Hakim, maka hadis Imam Hakim yang dikatakan sahih oleh Imam Hakim itu tidak dianggap sahih oleh para ulama muhaddisin hari ini. Nah, orang yang seketat Imam Az-Zahabi, apakah beliau mencatat seorang ulama besar yang namanya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah wafat beberapa puluh tahun sebelum lahirnya daripada Imam Az-Zahabi? Ya, Imam Az-Zahabi lihat di dalam kitabnya Tarikhul Islam mencatat keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak sekali. Berdasarkan riwayat dari murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih hidup ketika Az-Zahabi hidup, itu keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicatat. Keramat yang pasti secara historis terjadi itu disebut keramat para wali. Kalaulah sebuah keramat yang dicatat di dalam suatu kitab bukan oleh orang yang melihat, tetapi ditulis 500 tahun setelah hidupnya, sebelumnya tidak ada kitab-kitab yang mencatat seperti keramatnya Faqih Muqaddam, keramatnya Ali Qoli Qasam, itu bukan keramat tapi khurafat. Naon eta khurafat? Khurafat adalah cerita-cerita palsu yang dinisbatkan kepada seseorang tentang keramat-keramat yang tidak pernah terjadi. Dan omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Artinya kalaulah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai karamah, mana dalilnya? Dalilnya ada kitab Tarikhul Islam yang ditulis seorang muhaddis yang ketat yang bernama Syamsuddin Al-Zahabi yang wafat 740 Hijriah. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan Faqih Muqaddam itu mempunyai keramat mi'raj sampai 70 kali sehari, mana dalilnya? Dalilnya mentok dengan apa yang diriwayatkan beberapa ratus tahun kemudian dari kitab anak cucunya saja, tidak diverifikasi dan dikonfirmasi oleh kitab ulama-ulama mu'tabar selain dari keluarganya.
Jadi bukan hanya bab nasab yang tidak terkonfirmasi, saudara, tetapi tentang cerita-cerita keramat itu pun tidak bisa dikonfirmasi.